Jazakallah khair. Stop. Ada yang masuk. Masih ada lagi. Iya, masih ada. Apa lagi? Ahmad kayaknya. Ibu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Kita sampai pada terjemahan ayat 102 103 ya. Masih tentang nasihat Allah kepada orang-orang beriman. Setelah Allah menjelaskan tentang sikap ahlu kitab, mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan menghalangi manusia dari jalannya. Maka pada ayat 102 adalah ayat yang sangat masyhur yang kita sering baca dan sering kita dengarkan setiap Jumatnya. Itu wasiat takwa yang senantiasa disampaikan oleh khatib. Baik, kita terjemahkan dulu dan kita agak perpanjang di pembahasan ayat 102 karena ayat ini sering kita dengar ya. Jadi kita akan baca beberapa penjelasan dari para ulama dan salafun saleh. Kita terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan berkata Abdullah ibn Mas'ud apa kemarin, jika engkau membaca ayat atau mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada perintah atau larangan setelahnya. Dan dalam ayat ini perintah atau larangan?
perintah. Apa perintahnya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Dan kalau kita perhatikan secara bahasa Arab, wala tamutunna juga dihadirkan nun taukid yang menunjukkan tidak sekedar mati, jangan sampai mati, jangan sekali-kali mati. Karena di sini ada nun taukid yang menunjukkan sangat pasti, jangan sampai, penegasan. Sehingga kalau kita terjemahkan secara sempurna, wala tamutunna, janganlah kalian sampai, jangan sesekali mati. Dan tamutu di sini yaitu menunjukkan arti kalian. Dari mana? Dari harokat dhamma pada tu. Asalnya ada wawunya, wala tamutunna. Setelah tu berharokat dhamma ada wawunya, namun dihapus karena berat dan tetap diberikan tanda dengan dhammahnya tak, sehingga secara penulisannya wawunya dihapus. Wala tamutunna. Kalau seandainya hanya kamu, maka taknya difathahkan, wala tamutanna. Kalau kamu, wala tamutanna. Tapi kalau kalian, wala tamutunna. Contoh yang lain, misalnya dalam ayat-ayat lain, Allah berfirman, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Latus'alunna, lunna, kamu apa kalian? Kalian akan ditanya, karena nun taukidnya sebelumnya harakat dhammah. Baik, kita akan ambil beberapa penjelasan dari kitab tafsir. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pada ayat ini,
ulama tafsir dua tafsir. Yang pertama, bahwasanya ayat ini telah dihapus dengan surat At-Taghabun ayat 16, yaitu ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Atau pada tafsir yang kedua sebagai penegas, ittaqullaha haqqa tuqati fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, maka atau lalu bertakwalah kalian semampu kalian. Satu tafsir menegaskan tentang terhapus, satu tafsir sebagai penegas penguatnya. Dan makna haqqa tuqati, bertakwa kepada Allah dengan seseorang menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Ini pengertian takwa yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Takwa yaitu takut dari api neraka dengan menjadikan adanya tameng. Bagaimana cara menjadikan tameng tersebut? Yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah makna takwa. Adapun jika disebut haqqa tuqati, apa pengertian takwa yang sebenar-benarnya takwa? Jika tadi menjadikan adanya tameng antara seseorang dengan api neraka dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu makna takwa. Namun makna takwa haqqa tuqati, berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana athar ini yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah wa Tabari wa Ibnu Abi Hatim. Haqqa tuqati, makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ayyuta'a fala yu'sa, ia ditaati maka tidak didurhakai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yudkara fala yunsa, dan ia senantiasa diingat maka ia tidak pernah dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dan ia senantiasa disyukuri, yaitu nikmat-nikmatnya, dan tidak dikufuri. Inilah makna takwa haqqa tuqatih, ditaati tidak didurhakai, senantiasa diingat tidak dilupakan, senantiasa disyukuri nikmat-nikmatnya maka tidak dikufuri. Inilah pengertian makna takwa haqqa tuqati menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Baik. Wala ghadadata fi amril mu'minin bitaqwallah, dan tidak menjadikan tersinggung dalam memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa.
jika kita memberi nasihat kepada saudara kita, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, itu jangan sampai ada tersinggung, seakan-akan dia itu merasa yang paling rendah. Tidak. Jadi wasiat takwa itu wasiat yang istimewa. Jangankan kita, faqad amarallahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang hamba yang paling takut kepada Allah, hamba yang paling dekat dengan Allah. Meski demikian Allah berfirman kepada nabinya, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini tingkatan seorang nabi saja Allah memberikan wasiat, ya ayyuhan nabi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa huwa atqan nasi li rabbi, padahal dia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Rabbnya. Sebagaimana penegasan Rasulullah SAW terhadap dirinya sendiri, wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Karena terkadang seseorang ketika dikasih nasihat, ya akhi ittaqillah, itu agak tersinggung, seakan-akan merasa dirinya paling rendah. Tidak. Nabi saja yang tingkatannya istimewa masih mendapatkan teguran dari Allah, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Surat Al-Ahzab ayat 1. Dan juga pernah terjadi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Walamma qala ahaduhum, ketika pernah ada seseorang dari mereka berkata kepada Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Umar, Umar seorang khalifah. Khalifah itu bukan seperti presiden, lebih luas dan besar lagi karena mencakup sebuah kekhalifahan. Maka seseorang berkata kepada Umar ibn Khattab, ittaqillah. Jadi Umar dikasih nasihat, wahai Umar, ittaqillah. Maka sebagian orang yang hadir angkaru alaihi ba'dul hadirin. Sebagian orang yang hadir di saat itu mengingkari dengan hatinya. Gimana Mas yang engkau mengatakan kepada Umar ittaqillah, sedangkan Umar adalah sahabat terbaik? Siapakah manusia yang terbaik di kalangan para sahabat? Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman, kemudian Ali, Khulafaur Rasyidin. Baru yang lainnya Al-Mubasysyaruna bil Jannah, baru yang lainnya Ahlu Badr, baru yang lainnya Ahlu Uhud, dan seterusnya. Maka Umar adalah sahabat yang mulia. Seseorang mengatakan kepada Umar, ittaqillah. Maka sebagian yang lainnya merasa tidak pantas engkau mengatakan ittaqillah kepada Umar. Waqal, dan dia berkata, kaifa taqulu li amiril mu'minin, bagaimana engkau bisa mengatakan kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, dengan lafaz ittaqillah. Faqala Umar, maka Umar berkata radhiyallahu anhu, da'hu, biarkan dia. Falyaqulha, hendaknya dia mengatakan kalimat tersebut. Fala khaira fikum, tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian, idza lam taquluha lana, jika engkau tidak mengatakan kalimat ittaqillah untuk kami. Wala khaira fina,
dan tidak ada kebaikan di tengah kami idza lam naqbalha, jika kami tidak menerimanya minkum, dari kalian. Jadi justru Umar senang ketika dirinya diberi nasihat, wahai Umar, ittaqillah. Karena terkadang sebagian orang agak tersinggung, seperti seseorang datang kepada ustadz atau temannya, kemudian dia mencurhatkan tentang dirinya, saya punya masalah ini dan itu. Maka yang dimintai nasihat mengatakan perbanyak istighfar. Maka dia merasa dirinya banyak dosa, tersinggung dia. Padahal apa? Istighfar termasuk nasihat yang terbaik. Tidaklah seseorang punya masalah akan teruraikan masalahnya dengan istighfar. Tidaklah seseorang punya kebutuhan sesuatu, dengan memperbanyak istighfar Allah akan mudahkan urusannya. Taib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di. Makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian sekali-kali, janganlah kalian sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Yaitu hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum. Jagalah keislaman kalian baik dikala kalian sedang sehat, kalian sedang dalam keselamatan, litamutu alaih, agar supaya kalian wafat di atasnya. Jadi makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu senantiasa punya komitmen, iltizam, punya komitmen dengan keislamannya baik dikala sehatnya, kelapangannya. Apa tujuannya? Agar supaya seseorang itu wafat di atasnya. Karena kalau sudah punya komitmen yang kuat dengan keislamannya, apapun keadaannya, baik dikala sehatnya maupun dikala sakitnya, baik dikala lapangnya maupun dikala sempitnya, keadaannya tidak pernah berubah, senantiasa istiqomah, teguh pendirian, maka dia akan diwafatkan di atasnya. Maka beliau mengatakan, yaitu Ibnu Katsir dan As-Sa'di, fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamihi, maka sesungguhnya Allah yang maha mulia telah menegakkan sunnatullahnya, telah menjalankan sunnatullahnya, menetapkan sunnatullahnya dengan kemuliaannya. Apa itu? Annahu man 'asha 'ala syai'in, sesungguhnya siapa orang yang dia hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, mata alaih, dia akan diwafatkan di atasnya. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa alaih, dan barang siapa yang dia wafat di atas kebiasaan tersebut, kelak nanti akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut, kondisi itu. Dan lafaz ini sering kita dengar dari para ulama. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi.
barang siapa yang punya kebiasaan tertentu dari suatu kebaikan, dia akan diwafatkan berdasarkan kebiasaan itu. Dan ketika dia wafat dengan kebiasaan tersebut, dia kelak nanti ketika dibangkitkan, keadaannya seperti kebiasaan yang baik itu. Dalam artian seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ini bukan hadis, tapi istimbat, sebuah kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah pada ayat 102 dari Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana cara wafat di atas keadaan muslim? Yaitu dengan senantiasa punya komitmen dengan keislamannya, baik di kala sehatnya maupun sakitnya, lapangnya maupun sempitnya, keadaannya tidak berubah. Dan di antara pahala besar yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqomah, jika ada udzur yang menjadikan dia tidak bisa hadir, dia akan dicatat seperti kehadirannya. Misalnya kebiasaan dia itu setiap Selasa, Jumat ikut majelis taklim, belajar bersama-sama. Ternyata dia punya udzur sakit sehingga tidak bisa hadir, maka dia mendapatkan pahala seperti kehadiran kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Uhud. Maka Rasulullah SAW ketika di tengah perjalanannya bersabda, ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa wahum ma'akum aynama kuntum. Ada di antara kita yang jika kalian melewati lembah atau kalian berjalan dengan suatu perjalanan yang jauh, maka pahala mereka sama seperti kita, padahal tidak ikut perang. Jadi kita keluar berperang, tidaklah kita melewati lembah atau kita menaiki gunung atau kita berjalan dengan perjalanan begitu jauh dan panjang, melainkan mereka mendapatkan pahala seperti kita. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang punya kebiasaan seperti kita, akan tapi habasahumul udzur, ada suatu udzur yang menahan diri mereka. Ketika dia punya udzur dan dia awalnya sudah terbiasa dengan hal itu, maka dicatat seperti yang orang yang hadir. Dan tadi pada ayatnya, pada tafsirnya, man 'asya 'ala syai'in, barang siapa yang dia hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, dia akan diwafatkan di atas kebiasaan itu. Dan jika dia wafat di atas kebiasaan itu, dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Maka beliau mengatakan fa'iyadan billah min khilafi dzalik, maka kita berlindung kepada Allah agar kita tidak wafat di atas selain keadaan itu. Dan mengenai ayat ini, berkata Abdullah ibnu Amru, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam musnadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzah 'anil nar." Barang siapa yang dia ingin dijauhkan dari api neraka, wa yadkhulul jannah, dan masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan perhatikanlah lafaz ayatnya, dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Kenapa lebih didahulukan selamat neraka sebelum masuk surga? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk surga, selamat dari api neraka? Tapi lafaz Qur'annya, lafaz hadisnya senantiasa mengatakan selamat dari api neraka, masuk surga. Kenapa Allah tidak mengatakan dan Rasulullah tidak mengatakan masuk surga, selamat dari api neraka? Tapi lafaz Qur'annya atau lafaz hadisnya selamat, dijauhkan dari api neraka, baru masuk surga. Hal ini menegaskan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum kenikmatan dan maslahat. Kebayang? Kebayang? Belum. Allah mengatakan dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, dan ia masuk surga. Baik lafaz Qur'annya maupun lafaz hadisnya senantiasa didahulukan nerakanya dulu baru surga. Kenapa Allah tidak mengatakan masuk surga duluan, selamat dari api neraka, dibalik? Hal ini menegaskan sesungguhnya dijauhkannya seseorang dari mara bahaya itu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan kenikmatan. Contoh, makan sate, kemudian sakit gigi. Ada sate, ada sakit gigi. Ke dokter dulu menyelesaikan masalah sakit giginya, atau pergi ke warung sate? Ke dokter gigi dulu. Kenapa? Menyelesaikan masalah dulu. Baru apa? Selesai masalah sakit gigi, barulah besoknya ke warung sate. Itulah makna apa? Dijauhkan dari api neraka, selamat masuk ke dalam surga. Jika ada mudarat dan ada maslahat, mana yang lebih didahulukan? Ada mudarat, ada maslahat. Menghilangkan mudarat dulu, baru maslahat. Sholat tarawih lama, maslahat. Kemudian ngantuk berat, tetap ikut di barisan sholat tarawih yang panjang dan lama, atau ambil tempat di pojokan masjid sambil senderan tidur sejenak, maksudnya Pak, atau ikut di soft. Yang di pojokan.
mundur dari shafnya, tidur dulu sejenak. Kemudian ketika sudah fresh, masuk lagi ke dalam shaf. Sedang sakit, datang majelis ilmu, sakitnya, sakit parah. Majelis ilmu maslahat. Datang majelis ilmu apa? Istirahat dulu. Istirahat dulu. Selesaikan sakitnya. Kalau sudah sehat, baru datang ke majelis ilmu. Baik, saya lanjutkan hadisnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah ibnu Amru. Barang siapa yang dia ingin dijauhkan dari api neraka, wa yadkhulal jannah, dan masuk ke dalam surga, faltudrikhu maniyatuhu, hendaknya ketika kematian datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaknya dia memperlakukan manusia dengan apa yang disukai ia diperlakukan. Hadis yang kedua, ini masih berkaitan dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis yang kedua, hadis juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis apa namanya? Hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya. Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Fa in dhanna bihi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu, jika dia berbaik sangka kepadaku, baginya kebaikan, dan jika dia berprasangka yang buruk, maka baginya keburukan. Di antara ibadah yang sangat mulia adalah ibadah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Masih berkaitan dengan ayat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ja'far ibn Sulaiman dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ia mengatakan, kana rajulun minal ansar maridun, suatu ketika pernah ada seorang lelaki dari kalangan Ansor yang sedang sakit. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Fawafaqahu fi suq fasallam alaihi. Faqala lahu, kemudian SAW ketika mendatanginya, maka bertanya kepadanya, kaifa anta ya fulan. Ketika dikunjungi dalam sakitnya, maka Rasulullah bertanya kepadanya, kaifa anta ya fulan. Kalau bagaimana keadaanmu wahai fulan? Qal, dia berkata, bi khairin ya Rasulullah, baik,
wahai Rasulullah. Jadi meskipun sakit bilangnya apa? Baik, bi khair. Senantiasa apa? Berhusnudzon kepada Allah. Meskipun kita tahu dia sakit, tapi dia masih bersama. Gimana keadaannya? Khair insyaallah. Maka dia mengatakan arjullaha akhafu dunubi. Ya Rasulullah, aku sangat berharap kepada Allah akan rahmatnya. Namun juga aku sangat takut kepada dosa-dosaku. Sakit, sedang sakit ya. Orang kalau sakit itu kan dekat dengan tanda-tanda kepulangan. Maka dia mengatakan arjullaha wa akhafu dunubi. Aku punya harapan yang besar kepada Allah dengan rahmatnya, dan aku takut akan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin. Tidaklah keduanya bersatu, berjumpa, mengharapkan rahmatnya Allah, punya harapan kuat dengan rahmatnya Allah, dan takut akan dosa-dosanya. Tidaklah keduanya bersatu, berjumpa dalam hati seorang hamba dalam keadaan ini, keadaan sedang sakit, illa a'tahullah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, melainkan Allah akan memberinya apa yang diharapkan, dan Allah akan berikan rasa aman dari yang ditakutkan. Tidaklah dua hal tadi, sangat mengharapkan rahmatnya dan sangat takut dari dosa-dosanya dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit memperkuat sisi rahmatnya. Melainkan Rasulullah mengatakan, melainkan Allah akan berikan kepadanya harapan yang diinginkan, dan Allah akan kasih rasa aman, ketenangan dari yang ditakutkan. Masih dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Hakim Ibnu Hizam yang mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla akhirra illa qa'iman. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baiat aku tidak akan tersungkur kecuali dalam keadaan tegak. Gimana Pak? Aku enggak akan mungkin tersungkur, jatuh tersungkur kecuali dalam keadaan tegak. Faqal, maka dia berkata, kaifa yakhiru? Maksudnya gimana? Tersungkur tapi tegak. Wa tarjama alaihi, maka diterjemahkan, dijelaskan kepadanya. Dia berkata, yakhirru lis-sujud, yaitu sujud tersungkur menghadap Allah. Maksudnya tidak akan sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, tidak akan dia memberikan baiat, aku tidak akan tersungkur kecuali dalam keadaan tegak. Maksudnya tidak akan sujud kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Faqila, dan juga ada yang menegaskan maknahu, maknanya yaitu tidak tersungkur kecuali dalam keadaan tegak. Ala alla amutu illa musliman, aku tidak akan mau mati kecuali mati dalam keadaan
muslim. Tidak tersungkur kecuali dalam keadaan tegak, yaitu tidak mau mati, tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qila ma'nahu, dan ada yang menegaskan maknanya tidak mau tersungkur kecuali dalam keadaan tegak, alla uqtal illa muqbilan ghairu mudbirin. Ketika aku di medan perang, maka aku jika terbunuhnya dalam keadaan menghadap, tidak berpaling ke belakang. Jadi di antara manaqibul Arab, sisi kebaikan orang Arab zaman dulu, orang dikatakan orang hebat, kesatria, meskipun dia terbunuh di medan perang, jika ditemukan pada saat dia di medan perang itu menghadap ke arah lawan, tidak membelakangi. Jadi misalnya apa? Ketika dia berperang, kemudian dia takdirkan Allah mati, itu matinya menghadap lawan, tidak membelakangi, menunjukkan bahwasanya ketika sudah berhadapan dengan musuh itu benar-benar menghadap, tidak lari ke belakang. Dan di antara perkara dosa besar apa Pak di medan perang? Lari ketika sudah bertemu dengan lawan. Lawan tidak boleh cari, tidak boleh mencari musuh. Tapi jika sudah berhadapan, tidak boleh lari. Apapun yang terjadi, berhadapan. Maka di antara perkara dosa besar at-tawali yaumaz zahfi, yaitu lari ke belakang pada saat pertemuan dua pasukan besar, kecuali illa mutaharrifan liqital, kecuali bersiasat, yaitu apa? Maju ke depan kemudian balik ke belakang untuk bersiasat. Selain itu tidak boleh. Maka di antara makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu aku tidak mau terbunuh syahid di medan perang dalam keadaan terbelakang, tapi menghadap ke depan. Yang pada makna wala tamutunna illa wa antum muslimun menegaskan tentang makna teguh pendirian, apapun keadaannya tetap istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya. Sehingga di antara yang ditegaskan oleh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman, dia juga mengutip tadi dari ayat 102, dia mengatakan hada amrun minallahi li'ibadihil mu'minin. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya orang beriman. Ayattaqu haqqa taqwa, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa ayastamirru ala dzalik, dan hendaknya mereka terus-menerus di atas keadaan itu. Wa yuthbitu alaihi wa yastaqimu ilal mamat, teguh pendirian, beristiqamah sampai dia wafat. Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, maka sesungguhnya barang siapa yang dia hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, kelak dia akan wafat di atas kebiasaan itu. Wa man mata 'alai bu'itsa 'alaihi, barang siapa yang dia wafat di atas suatu keadaan, kelak nanti akan dibangkitkan di atas keadaan itu. Kemudian beliau juga mengutip perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, haqqa tuqati ayyuta'a fala yu'sa, ditaati tidak didurhakai, yudkar wala fala yunsa, senantiasa diingat tidak dilupakan, yushkar fala yukfar, senantiasa disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri.
dan berbicara mengenai ketakwaan, maka takwa memiliki samarat. Takwa memiliki samarat, yaitu buah hasil. Jika kita bertakwa, apa yang akan kita peroleh? Di antaranya yang pertama adalah penjagaan Allah. Allah akan jaga. Dan termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Gimana Pak menjaga Allah? Emang Allah perlu dijaga? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pertanyaan, apakah Allah perlu dijaga? Tidak, Allahul Ghani. Terus gimana cara menjaga Allah? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah makna takwa. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 194, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, di antara buah hasil ketakwaan, yaitu Allah akan hapus dosa-dosanya. Cara menjadikan dosa-dosa kita itu dihapus dengan mudah adalah dengan bertakwa. Itulah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan pembeda untukmu dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan berikan ampunan kepada kalian. Allah Maha Pemilik karunia yang besar. Dihapuskan kesalahan-kesalahan, ada yang menegaskan dosa-dosa kecil. Wa yaghfir lakum, diampuni dosa-dosa besarnya, sehingga dosa kecil, dosa besar terhapus dengan ketakwaan. Yang ketiga, di antara samarat dari takwa adalah seseorang akan diberikan solusi dari setiap masalahnya. Jika dia bertakwa, dia punya masalah, ada saja jalan keluarnya dari arah dan jalan yang tidak diduga-duga. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Kalau dia punya masalah, ada saja jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang datang sendiri. Contoh rezeki yang datang sendiri apa? Rezeki yang datang sendiri. Rezekinya datang sendiri. Nafas. Ya banyak ya dalam kehidupan. Kadang apa? Tiba-tiba ada. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang datang sendiri. Di antara yang terakhir, ada beberapa poin, akan kita cukupkan dengan 4 dulu.
Yang terakhir, min samarati taqwa, buah hasil dari ketakwaan, Allah akan ajarkan ilmu yang dia tidak ketahui. Terkadang ada orang itu yang tidak pandai, tidak cerdas, tidak mahir, atau bahasa kita bodoh lah gitu, Pak. Tapi nanti menjadi orang hebat. Mungkin salah satu sebabnya apa? Ketakwaan dia. Maka jika orang-orang umum untuk mencerdaskan anak itu dengan dikasih nutrisi makan, nutrisi minum, apalagi Pak, diprivatkan gitu, yaitu ikhtiar secara duniawi. Ada ikhtiar secara akhirat. Apa itu? Pesan takwa. Nak, jaga sholatmu. Nak, jaga pandanganmu. Nak, jaga adab-adabmu. Yang jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ayat berapa? 286. Apa ya, Pak? Ini apa? Di ayat 282 sebelum akhir. Al-Baqarah ayat 282. Di ayat sebelum akhir tentang ayat dain, ayat hutang piutang. Al-Baqarah 286. Ya. Kemudian ayat tentang ayat yang paling panjang, ayat berapa? 282. Ayat utang piutang. Maka ini ayat 282. Di ayat yang paling panjang, yang bagian akhir, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Jadi salah satu sebab Allah ajarkan ilmu adalah karena bertakwa kepada Allah. Maka ta'limullah iyah, Allah mengajarkan kepadanya ilmu. Apa sebabnya? Karena ketakwaan. Jadi ada jalur ikhtiar dunia, ada jalur ikhtiar langit. Seseorang ingin bertambah ilmunya, ingin semakin cerdas, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang pada samaratut taqwa, yaitu buah hasil dari sebuah ketakwaan. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan dimudahkan untuk kita senantiasa bertakwa dimanapun dan kapanpun. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.